Pekabaran kita pada Sabat pagi ini berbicara tentang pembenaran oleh iman dan apa dampak doktrin Trinitas terhadap pembenaran oleh iman ini. Pembenaran oleh iman ini adalah bagian dari rencana penebusan atau rencana keselamatan itu. Dan dengan memahami dengan benar tentang kealahan akan menolong kita mengerti dengan benar tentang pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman ini adalah pekabaran yang Paulus selalu kumandangkan. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapakah Tuhan yang Paulus maksudkan? Bila kita membaca 1 Korintus 8 ayat 6, Tuhan yang Paulus maksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang Kristen, umumnya kita semua sudah mendengar tentang doktrin pembenaran oleh iman. Lebih daripada doktrin-doktrin lainnya. Dan umumnya, umat Kristen mengaku bahwa mereka meyakini doktrin pembenaran oleh iman ini. Tetapi saat ditanya, apakah pembenaran oleh iman tersebut, tidak semua mempunyai pengertian yang sama, dan tidak semua bisa menjelaskan pemahaman yang sama. Khususnya, apa peran kealahan dalam pembenaran oleh iman tersebut. Karenanya, sebagai tahap pertama, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembenaran oleh iman itu. Pembenaran oleh iman mengacu pada pembenaran yang diterima oleh iman. Kita perhatikan ayat-ayat berikut ini. Roma 3 ayat 20 sampai 22. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Perhatikan, pokok yang sangat penting dalam ayat ini. Paulus tidak berbicara tentang kebenaran manusia, tetapi dia berbicara tentang kebenaran Allah. Atau yang dia sebut, kebenaran Allah yang telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nah, masih dalam buku Roma juga, kita buka pasal 10. Roma 10 ayat 3 berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran yang ditawarkan pada kita bukan bersumber dari manusia, tetapi bersumber dari kebenaran Allah. Martin Luther menyebutnya justitia alienum, yang berarti suatu kebenaran asing, suatu kebenaran yang bersumber dari oknum lain. Selanjutnya dia juga berkata bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang extra nos. Ini semua bahasa Latin karena zaman Martin Luther banyak menggunakan bahasa Latin, atau yang artinya di luar kita. Jadi kebenaran ini bersumber dari oknum lain yang di luar kita, yaitu yang berasal dari kebenaran Kristus. Paulus begitu jelas dalam tulisannya, dia mengarahkan para pembaca kepada kebenaran khusus, kebenaran yang tidak didapati melalui penurutan hukum. Allah telah mewujudkan kebenarannya terpisah dari semua prinsip hukum Taurat dan ide-ide penurutan hukum yang digunakan sebagai cara untuk mencapai kebenaran oleh manusia. Dalam hal ini, Allah memisahkan kebenarannya dari sistem hukum yang digunakan oleh bangsa Yahudi sebagai basis pembenaran mereka. Kebenaran Allah hanya tersedia melalui iman Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya, iman adalah satu-satunya syarat yang dituntut untuk menerima kebenaran Allah tersebut. Inilah dasar daripada pembenaran oleh iman itu. Yang menjadi kabar baik bagi kita, yaitu kita dapat menerima kebenaran Allah tetapi hanya melalui iman saja. Dan tentu saja kita diselamatkan oleh iman. Tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak pernah sendirian, karena selalu ditemani oleh perubahan.
Keselamatan tidak dicapai melalui iman dan pekerjaan kita, tetapi melalui iman yang bekerja. Ajaran daripada pembenaran oleh iman ini tidak meniadakan pekerjaan oleh iman, tetapi meniadakan pekerjaan karena hukum Taurat. Pekerjaan hukum dan pekerjaan iman sangat berbeda. Yang pertama adalah sumber kebenaran manusia, yang kedua adalah buah dari kebenaran Allah. Yang pertama adalah penyebab, yang kedua adalah akibat. Ini penting kita pahami tentang pembenaran oleh iman itu. Kembali kepada pokok yang penting. Pembenaran oleh iman adalah istilah yang mengacu kepada pembenaran yang kita terima hanya oleh iman di dalam Yesus dan menerimanya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perhatikan bagaimana Paulus menulisnya dalam Filipi 3 ayat 9 yang berkata, "Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Kebenaran datang karena iman kepada Allah, bukan hasil usaha kita memelihara hukum Taurat, tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Inilah ajaran Alkitab tentang pembenaran oleh iman itu. Begitu sederhana dan benar, serta memerdekakan. Waktu kita mempelajari doktrin ini, pertanyaan pertama mungkin yang timbul dalam pikiran saudara dan saya ialah, bagaimana mungkin saya atau kita semua dapat menerima pembenaran Allah hanya dengan percaya kepada anaknya? Sepertinya mudah dan sederhana. Sebelum kita pelajari tentang kebenaran Bapa dan Anak ini, ya, teristimewa identitas Roh Kudus tersebut, kita umumnya, termasuk saya, memikirkan bahwa pembenaran oleh iman ini hanyalah sebuah teori belaka yang kita terima tanpa kita mengerti. Namun ketika kita semua belajar dan menyadari pentingnya mengetahui siapa Roh Kudus itu sesuai Alkitab, pengertian kita terbuka dan kita dapat melihat betapa dalam aplikasinya pemahaman tentang Allah ini terhadap doktrin pembenaran oleh iman. Sekarang dari lubuk hati kita semua, saya yakin, serta apa yang kita pikirkan, masing-masing kita yang sudah belajar dan mengenal identitas Roh Kudus tentunya bersyukur dan memuji Allah. Karena dengan memahami siapa Roh Kudus itu, menolong kita mengerti pembenaran oleh iman dan memerdekakan kita. Serta tentunya kita mengerti akan rencana keselamatan itu. Nah, apakah kebenaran itu? Pernahkah kita memikirkannya? Jika kebenaran yang kita terima hanyalah melalui iman dan bukan melalui penurutan akan hukum Taurat, apakah kebenaran itu sebenarnya? Tidak mungkin kebenaran itu mengacu pada tindakan kita. Memang betul bahwa tindakan yang benar dihasilkan oleh hati dan pikiran yang benar. Tetapi tentu saja ada akar atau sumbernya. Hal inilah yang harus kita pahami. Ada beberapa pengertian tentang kebenaran Allah. Yang pertama, ada yang percaya itu melalui perbuatan. Sebagian orang mengartikan kebenaran Allah sebagai perbuatan baik, yang berfokus pada tindakan-tindakan penurutan akan hukum Taurat. Saya sudah ini, saya sudah itu. Mereka mengikuti tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Ya. Dengan kata lain, mereka sendirilah yang membuat keputusan bagaimana seharusnya mereka dapat berdiri bagi Allah berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Keputusan mereka sendirilah yang menyatakan mereka benar atau tidak. Yang berikutnya, ada juga kebenaran Allah yang orang pahami sebagai perubahan catatan di surga. Sebagian orang mengerti bahwa kebenaran Allah adalah perubahan catatan Allah dalam buku surga, atau perubahan yang terjadi dalam pikiran Allah tentang kita, orang berdosa ini. Sebelum menerima Yesus, Allah melihat sebagai orang berdosa. Tetapi setelah kita menerima Yesus, Allah melihat kita sebagai orang yang benar. Kepercayaan ini menekankan pada perubahan catatan buku di sorga.
bukan perubahan pada kehidupan kita. Jadi sebelum kita menerima Yesus, tercatat di sorga sebagai orang berdosa. Dan setelah kita menerima Yesus, tercatat di sorga sebagai orang benar. Ada yang memahami demikian. Kedua pemahaman ini memiliki elemen yang benar, tetapi keduanya juga mengartikan pokok yang salah. Menurut pengertian saya, kebenaran ini mengacu kepada pribadi dan bukan kepada perbuatan baik. Bukan pula sekedar perubahan catatan di sorga. Jadi meskipun ada unsur yang benar, tapi pengertian itu mempunyai pokok-pokok yang salah. Kebenaran Allah telah ditawarkan pada kita melalui iman yang terdapat dalam diri seseorang atau oknum. Ya. Karena itulah hakikat dan sifat oknum tersebut. Memang betul bahwa hati yang baik menghasilkan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik kita sama sekali tidak Saya ulangi, memang benar bahwa perbuatan baik kita itu adalah hasil daripada apa yang dalam hati kita, tetapi perbuatan baik kita sama sekali bukan dasar kebenaran. Bisakah seseorang menjadi kudus tanpa Allah? Jawabnya tentu saja tidak. Kekudusan semata-mata adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Tanpa Allah, tidak seorang pun dapat menjadi kudus. Hal yang sama juga berlaku kepada kebenaran. Kebenaran adalah sifat Allah. Sama dengan kekudusan, itu adalah sifatnya. Tanpa Allah, kita tidak bisa menjadi benar. Kekudusan dan kebenaran adalah sifat-sifat yang hanya terdapat dalam diri Allah. Karena inilah hakikat dan kodratnya. Sehubungan dengan umat manusia, satu-satunya jalan agar kita bisa mengambil bagian dalam kodrat Allah atau sifat Allah, kita perlu menerima anaknya, Yesus Kristus. Sebab, Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Itulah sebabnya, maka kebenaran ini terletak dalam diri seorang oknum saja, bukan pada perbuatan-perbuatan kita. Kembali kepada poin. Apakah kebenaran itu? Berikut adalah ayat-ayat yang perlu kita renungkan. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Kita ambil khusus dari terjemahan lama. Bahwasanya hari akan datang, demikianlah firman Tuhan, apabila aku menumbuhkan bagi Daud suatu pucuk yang adil, maka ia itu akan kerajaan seperti raja, dan ia pun akan selamat sentosa, dan lagi berbuat insaf, dan adalat di atas bumi. Pada zaman itu, orang Yehuda akan dipeliharakan, dan orang Israel pun akan duduk dengan sentosa. Maka inilah akan namanya disebut orang akan dia, Tuhan yang kebenaran kami. Mengapa kita menggunakan terjemahan lama? Karena memiliki makna yang sama dengan Alkitab terjemahan King James. Alkitab terjemahan King James menyebutkan the Lord our righteousness. Dan diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia terjemahan lama, Tuhan yang kebenaran kami. Alkitab Indonesia terjemahan baru menerjemahkan Tuhan yang adalah keadilan kami. Ya, keadilan kita. Jadi ada perbedaan. Yang sama adalah terjemahan lama. Nah, siapakah kebenaran dalam ayat ini? Kebenaran adalah Tuhan dalam huruf besar. Siapakah dia? Kita sudah pelajari bahwa dia adalah Allah Bapa. Kemudian dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Paulus menuliskan, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat-ayat ini menyaksikan bahwa Allah Bapa lah kebenaran kita. Allah Bapa mengaruniakan kebenarannya di dalam anaknya. Yeremia menubuatkan bahwa Yesus sendiri ditumbuhkan sebagai kebenaran bagi kita. Namanya adalah tunas yang benar dan adil. Allah berkata, kebenaran mereka berasal daripadaku. Kita bisa baca dalam Yesaya 54 ayat 17, khususnya terjemahan lama. Perhatikan juga apa yang Paulus katakan dalam Roma 9 ayat 30 sampai 32. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel, ya,
sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Mengapa bangsa-bangsa lain mengejar kebenaran dan bangsa Israel tidak? Apakah poin yang Paulus tekankan? Bangsa-bangsa lain tidak percaya pada perbuatan mereka sendiri. Mereka percaya pada Allah dan telah menerima Yesus sebagai penebus mereka. Sedang bangsa Israel menolak Yesus dan percaya pada usaha-usaha mereka sendiri. Intinya adalah, kebenaran itu terdapat di dalam Yesus. Apabila kita memiliki Yesus, kita memiliki kebenaran Allah. Apabila kita tidak memiliki Yesus, maka kita tidak memiliki kebenaran Allah itu. 2 Korintus 5 ayat 21, Paulus melanjutkan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Kita telah dijadikan benar oleh Allah dalam Kristus. Dalam Kristus terdapat kebenaran ini. Dia telah dibuat menjadi kebenaran bagi kita. Dengan kata lain, kebenaran yang kita terima oleh iman atau kebenaran yang menyelamatkan kita terdapat di dalam kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan tulisan Alkitab berikut ini dalam Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10 berkata, Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah atau dibenarkan dengan menerima hidup Kristus. Keselamatan dan kebenaran terdapat di dalam anak Allah, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes menyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inilah unsur terpenting dari pembenaran oleh iman itu. Apabila orang berdosa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, Allah memberikan kepada orang yang bertobat itu roh anaknya atau hidup anaknya. Sebagaimana Galatia 4 ayat 6 dan Kisah 3:26. Oleh sebab itu, Alkitab berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 10-11, Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Inilah landasan dari ajaran pembenaran oleh iman, yaitu kehadiran Kristus di dalam kita. Satu-satunya cara kita mendapat kebenaran atau dibenarkan adalah ketika kita menjadi bagian dari hidup Allah, atau mengambil bagian dari kodrat kebenaran Allah. Bagaimana caranya? Dengan menerima hidup atau roh daripada anak Allah, Yesus Kristus. Alkitab menyatakan dalam Kolose 1 ayat 26 dan 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu, ini rahasia itu yang telah diungkapkan. Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Indonesia disebutkan Kristus di tengah-tengah kita. Tapi dalam bahasa Inggris lebih baik lagi dikatakan Kristus di dalam kamu. Ya. Bila mana Kristus di dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan atau keselamatan. Inilah rahasia yang dari abad ke abad, tetapi sekarang dinyatakan kepada kita. Sebab kebenaran itu adalah di dalam Yesus. Inilah pentingnya memahami Kristus di dalam kita. Selanjutnya, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh siapa yang Yohanes maksudkan? Roh anak Allah.
Sebab Roh Kristuslah yang Allah Bapa utus ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Roh itu yang ada di dalam kamu, katanya Yohanes. Dan roh itu, roh Yesus itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya Paulus menyaksikan dalam Galatia 2 ayat 20. Ayat yang merupakan ayat hafalan umat Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh apa atau bagaimana Kristus boleh tinggal dan hidup dalam kita? Paulus lanjutkan, Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Kristus tinggal atau diam di dalam hati kita oleh iman. Dan kebenaran Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan bila oleh iman Yesus diam dalam hati kita, maka itu sama dengan kebenaran Allah diam di dalam hati kita oleh iman. Kebenaran itu yang membenarkan kita oleh iman. Artinya, Yesuslah yang membenarkan kita. Karenanya, Paulus menasihatkan, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita dinasihatkan untuk uji diri kita, apakah kita tegak dalam iman. Dan oleh iman, Kristus tinggal dalam hati kita. Tidak heran, Paulus lanjutkan, selidiki diri, apakah sudah yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Kita perlu pastikan apakah Yesus ada dalam diri kita. Dan pertama yang perlu lakukan adalah uji diri kita, apakah kita tegak dalam iman. Sebab oleh iman, Kristus diam dalam hati kita. Tidak heran kita diminta untuk uji apakah kita tegak dalam iman. Sebab bila mana ditemukan tidak ada Kristus dalam diri kita, tidak heran kita tidak tahan uji. Dan tidak hanya tahan uji, bila Kristus tidak dalam diri kita, keselamatan pun bukan menjadi bagian kita. Tetapi bila mana Kristus dalam diri kita, kita tidak hanya tahan uji. Paulus lanjutkan dalam Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika Kristus di dalam kita, maka kita memiliki hidup. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 45 katakan, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus Kristus, dan dia telah menjadi roh yang menghidupkan. Itu sebabnya dengan memiliki Kristus diam di dalam kita, oleh iman, kita memiliki roh yang menghidupkan. Kita memiliki hidup itu. Terlebih lagi, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup yang kekal, Allah Bapa karuniakan di dalam Anak-Nya. Ini pentingnya kita menerima anak tinggal dalam hidup kita. Jadi meski tubuh kita ini mati karena dosa, tetapi bila mana kita memiliki Kristus diam dalam diri kita, maka kita memiliki hidup yang kekal yang Bapa karuniakan melalui dan di dalam Anak-Nya. Maka, dengan kata lain, ketika seorang berdosa bertobat, ia menukar hidupnya dengan hidup Kristus. Lalu ia menerima sifat Allah, yaitu kebenaran dan kekudusan di dalam Yesus. Karenanya, kehidupan Kristuslah yang menjadi pusat ajaran pembenaran oleh iman. Arti pembenaran oleh iman adalah pertukaran hidup dan bukan perubahan hidup. Kita bukan memperbaiki hidup kita yang sudah rusak dan salah ini, tetapi mengganti hidup kita yang rusak dan salah ini dengan hidup Kristus yang benar dan kudus. Ini adalah pemahaman penting bagi setiap orang Kristen. Sebab masih banyak yang berusaha memperbaiki hidupnya.
Ingat, Paulus menuliskan, namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan dalam ayat yang lain, Paulus bahkan menuliskan, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dengan kata lain, pembenaran oleh iman terdapat dalam diri seorang, yaitu seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bukan perbuatan yang benar yang kita lakukan yang membuat kita benar, tetapi dalam Yesus ada kebenaran dan menerima Dia dalam diri kita, maka itulah yang membenarkan kita. Menjadi benar sangat berhubungan erat dengan roh atau jiwa kita. Sebab ini adalah sesuatu yang berasal dari kedalaman jiwa yang menyatakan siapa kita sebenarnya. Ketika kita benar-benar menerima kebenaran Allah, yaitu Yesus, oleh iman, maka hidup kita digantikan oleh hidup Yesus. Hidup kita menjadi baru di dalam Dia. Inilah pertobatan itu. Karena bukan lagi saya yang hidup, saya sudah mati, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Saudaraku dalam Tuhan, arti pekabaran pembenaran oleh iman berlandaskan pada penerimaan kita akan hidup yang benar dari Kristus, yang berhubungan langsung dengan pengertian yang benar akan identitas dari Roh Kudus itu. Mengenal dengan benar siapa Roh Kudus itu, yaitu kehidupan Kristus yang kudus, akan menolong kita mengetahui bagaimana kita menjadi satu dengan Roh Yesus. Kita diikat dengan Roh Kristus ketika kita menerima kehidupannya. Arti daripada Injil atau kabar baik bagi kita manusia yang berdosa adalah pemulihan hidup kita ini. Alkitab menyatakan bahwa hidup yang benar itu hanya terdapat dalam hidup Yesus Kristus Anak Allah, yang kita terima dengan cara menerima rohnya. Itu sebabnya Yohanes meneguhkan dengan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, apakah dampak doktrin Trinitas kepada pembenaran oleh iman ini? Melalui doktrin Trinitas, Kristus telah dipisahkan dari umatnya. Gantinya kita menerima hidup Yesus yang kudus, kita menerima oknum lain, makhluk lain yang kaum Trinitas sebut dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini sesuai dengan ajaran doktrin Trinitas bukanlah Bapa dan bukanlah Yesus Kristus. Karenanya, doktrin Trinitas merupakan ajaran yang menyerang langsung kepada fondasi pembenaran oleh iman itu. Kita sudah lihat dan pelajari berdasarkan penjelasan Alkitab bahwa kita dibenarkan oleh menerima Yesus, bukan dibenarkan oleh oknum lain yang disebut Allah Roh, yang tidak pernah mengalami inkarnasi sebagai manusia, yang tidak pernah hidup sebagai manusia, mengalami penderitaan karena pencobaan manusia, dan tentu saja tidak pernah mengalahkan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia. Inilah pentingnya mengenal dengan benar tentang siapa Roh Kudus tersebut. Bahwa Roh itu adalah hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kudus. Satu-satunya manusia yang hidup di dunia ini yang memiliki hidup yang kudus adalah Yesus Kristus. Inilah pentingnya kita menerima Roh-Nya yang kudus. Inilah fondasi pembenaran oleh iman itu. Sebab kita menerima kehadiran Yesus melalui Roh-Nya hanya oleh iman. Dengan kebenaran ini, pembenaran oleh iman menjadi sesuatu yang nyata dan penuh arti dalam diri kita. Kita mengerti lebih dalam lagi apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Sebab hidup Yesus gantikan hidup kita, bukan oknum yang lain. Itu sebabnya Paulus menyatakan dalam Kolose 2 ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia di sini adalah Yesus. Di dalam Yesus kita menjadi penuh. Penuh apa? Penuh dengan seluruh kepenuhan kealahan. Bukan sebagian, bukan setengah, tetapi seluruh. Bapa dalam anak dan anak dalam kita. Hidup kita digantikan oleh hidup yang kudus di dalam anak Allah. Sebab di dalam anak Allah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Inilah pembenaran oleh iman itu. Kita menerima kebenaran Allah di dalam anaknya dan bukan dalam oknum lain. Karenanya doktrin Trinitas menghancurkan kebenaran doktrin pembenaran oleh iman dengan cara
menggantikan Yesus dengan oknum lain yang mereka sebut Allah Roh Kudus. Adakah ini alkitabiah? Sama sekali tidak. Itu sebabnya Petrus menasihatkan sebagai ayat kita yang terakhir. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaan, apakah ajaran yang tidak alkitabiah bisa disebut ajaran sesat? Sudah tentu. Dan baru saja kita lihat bahwa doktrin Trinitas tidak alkitabiah karena menghancurkan fondasi pembenaran oleh iman dengan menggantikan Yesus dengan oknum lain yang bukan Yesus yang mereka sebut Allah Roh. Nah, Petrus berkata, guru-guru palsu itu memasukkan ajaran sesat yang membinasakan, yaitu ajaran yang menyangkal penguasa yang telah menebus kita. Siapakah penguasa yang telah menebus kita? Yesus Kristus. Karenanya pertanyaan berikutnya, apakah dengan menggantikan Yesus Kristus dengan oknum lain yang bukan Yesus, yang disebut Allah Roh, sama dengan menyangkal Yesus? Sudah pasti. Pembenaran oleh iman, dasarnya adalah Yesus Kristus, dengan menerima rohnya oleh iman. Sekarang, sama Trinitas diganti dengan oknum Allah Roh, yang bukan Yesus. Artinya, tidak hanya tidak alkitabiah, tetapi juga menyangkal daripada Yesus itu sendiri. Dan perhatikan, dalam terjemahan King James yang sebelah kanan, ada sebuah kata yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata privili. Kata privili ini artinya secara rahasia, diam-diam. Guru-guru palsu itu memasukkan ajaran sesat dengan cara rahasia, diam-diam. Pertanyaan selanjutnya, apakah ajaran doktrin Trinitas sejak awal dikabarkan oleh guru-guru dalam gereja dengan terang benderang dan memerdekakan? Sama sekali tidak. Banyak umat yang bingung. Dan nanti setelah adanya pergerakan non-Trinitas, baru gereja sibuk berusaha menjelaskan kepada umatnya. Dan tidak sedikit dengan cara tekanan dan ancaman. Ini bukti doktrin Trinitas dimasukkan dengan cara diam-diam. Namun kebenaran Alkitab memerdekakan, dan inilah yang kita telah rasakan. Itu sebabnya kita perlu kabarkan. Kita merdeka di dalam Kristus, sebab hidupnya menggantikan hidup kita. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Hidup kita menjadi benar karena kebenaran Allah, yaitu Yesus, hidup di dalam kita melalui kehadiran roh anaknya, roh anak Allah, oleh iman. Inilah pembenaran oleh iman yang alkitabiah. Apakah pilihan saudara? Adalah himbauan kami agar saudara memilih kebenaran Alkitab. Terima Yesus dalam hati oleh iman dan terima rohnya masuk dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.